kesepakatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuan, yaitu kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, dan pendidikan, dan kepanduan. Hasil dari Kongres Pemuda Indonesia ada 3 yang berbunyi: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa dan satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejarah gedung. Di sini ada foto peserta Sumpah Pemuda kedua di Rumah Indeks Keramat 106. Yang pertama, Stovia, sekolah dokter Jawa, dari Rex School ke Batavia, sekolah hukum yang didirikan setelah kebijakan politik etis membuat para pelajar dari berbagai penjuru Hindia Belanda datang ke Batavia. Para pelajar kemudian memutuskan untuk menyewa rumah indeks sebagai tempat tinggal. Terus di sini ada rumah indeks di kamar nomor 106 menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di tempat inilah kesadaran dan semangat persatuan sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang kemudian juga ada foto si Kongler Muda. Rumah indeks Keramat nomor 106 dimiliki oleh si Kongler Rian yang mulai membuka bisnis penyewaan rumah indeks sejak tahun 1920. Setelah pelajar lulus, rumah indeks tersebut disewakan kepada Pam Jemjang pada tahun 1934 sampai 1937 sebagai rumah tinggal, lalu disewakan kepada Loh Jing Jo dari tahun 1937 sampai 1948 untuk digunakan sebagai toko bunga. Setelah kemerdekaan, rumah ini digunakan sebagai hotel, lalu kantor bea cukai pada 3 April 1997 Gedung Keramat 106 dipugar Pemuda DKI Jakarta. Pembubaran selesai pada tanggal 20 Mei 1973. 1 tahun kemudian pada tahun 20 Mei 1974 Gedung Keramat 106 ini diresmikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Jadi sejarah Gedung Sumpah Pemuda itu yang tadi dijelaskan. Manifesto Politik tahun 1925 dimuat dalam Indonesia Merdeka edisi Februari 1925. Manifesto ini disampaikan bersamaan dengan pengumuman pengurus PMI 1925. Manifesto politik berisi 1. Hanya sampai Indonesia yang merasa dirinya bersatu padu, menyampingkan perbedaan antara kelompok yang bisa mematahkan kekuatan penjajahan. Tujuan bersama kemerdekaan Indonesia menuntut realisasi suatu aksi massa nasionalis yang sadar dan menyadarkan diri kepada kekuatan sendiri. Yang kedua, partisipasi dari semua lapisan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan untuk kemerdekaan ini juga merupakan satu syarat yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga, unsur domain dan defensial. Dalam setiap masalah kenegaraan, kolonial adalah konflik kepentingan antara si penjajah dan si terjajah. Kecenderungan dari politik si penjajah untuk menyembunyikan dan menyamarkan unsur di atas harus dijawab dari segi terjajah dengan lebih menjaminkan dan menonjolkan kontraksi. Yang keempat, mengingat pengaruh penyelewengan atau salah arah dan demoralisasi dari penjajahan kepada keadaan fisikal dan psikologis dari kehidupan Indonesia diperlakukan secara khas sebagai bentuk normalisasi hubungan spiritual dan materialisasi. Dan di sini ada foto pengurus Himpunan Indonesia yang merilis manifesto politik pada tanggal 11 Januari 1925. Lalu di sini juga ada foto dari pengurus Himpunan Indonesia pada tahun 1924. Jong Java, perkumpulan Jong Java. Jong Java juga mewadahi kaum perempuan untuk hadir dalam arena perjuangan. Lambang Jong Java. Jong Java atau sebelumnya dikenal Perdana Menteri
Koro Darmo didirikan oleh Satiman Wirjo Sanjojo Kadarman dan Sudarno pada tanggal 1 Maret 1914. Tujuan utama Jong Java adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa, serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Bagi Jong Java, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Satiman Wirjo Sanjojo kemudian menjadi ketua Jong Java, Wongso Negoro sebagai sekretaris, dan Sutomo sebagai bendahara. Beberapa anggota Jong Java antara lain Montris. Pengurus besar Jong Java pada Kongres 11 di Yogyakarta dari kiri kanan ada Suparto, Marto, Soraji, Bunjoro, Bokonto atau kedua, Soekirjan, Sudirman, dan Soeharto. Indonesia Muda. Ini anggota Indonesia Muda dalam acara keramatan daerah di Salatiga pada 25 sampai 29 Juli 1935. Indonesia Muda didirikan melalui kongres yang diselenggarakan pada 30 Desember 1930 hingga 2 Januari 1931. Kongres tersebut dilaksanakan di Gedung Pertemuan Habib Projo, Solo. Keputusan yang didapatkan dari kongres tersebut adalah peleburan berbagai organisasi kedaerahan ke dalam satu wadah Indonesia Muda. Organisasi-organisasi yang memutuskan untuk menggabungkan diri ke dalam Indonesia Muda yaitu Jong Java, Jong Sumateran Bon, terus Pemuda Indonesia, Jong Kelebes, dan Sekar Rukun. Tujuan Indonesia Muda adalah mempererat rasa persatuan di kalangan pelajar sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Diharapkan dengan kesederhanaan seperti demikian Indonesia Raya dapat terwujud. Nah, ini foto anggota Putri Indonesia Muda. Guys, ini salah satu anggota Panitia Laga 1944. Pada masa awal Jepang, lagu Indonesia Raya ini jarang dimainkan karena Jepang berusaha merebut hati rakyat. Jepang pertama kali kalah dari Sekutu pada tahun 1944. Sementara Jepang berusaha merebut hati rakyat Indonesia dengan mengizinkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Hal ini dimanfaatkan oleh IR Soekarno untuk membentuk Panitia Lagu Indonesia Raya. Panitia ini diketuai oleh IR Soekarno dengan beranggotakan Kadi Dewantara Acira, Bintang Suedino, dan Darmawadija Kaisang Dini Simanjuntak. MRA Sulekardio dan MR Mr. Oetodo dan Yamin merupakan lirik yang dibuat oleh tim Lagu 1944 menyempurnakan syair yang dibuat oleh W. Supratman. Slogan pertama merupakan slogan pembuka yang berisi tentang perasaan luhur terhadap nenek moyang negara Indonesia Merdeka tumpah darah, jiwa dan badan rakyatnya, yang merupakan tujuan akhir dari seluruh bangsa dalam kehidupan berdoa. Dimaksud untuk mengajak berdoa dan bersyukur terhadap Indonesia sebagai pusaka yang turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang. Sementara slogan ketiga merupakan sebuah perjuangan bangsa Indonesia. Pengelolaan gedung tanpa wali kota Jakarta Pusat, Edi Jajang Jaya Atmaja sedang memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gedung Sumpah Pemuda, Jalan Keramat Layan nomor 106 pada 28 Oktober tahun 1973. Pada tahun 1983, pengelolaan rumah Indekos Keramat nomor 106 diterimakan dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan nama Museum Sumpah Pemuda. Lalu pada 2021 ahli waris Sepong yang mengibarkan rumah di Jalan Keramat nomor 106
kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi ini ada potret bangunan Museum Sumpah Pemuda pada tahun 1948. Kongres Bahasa Indonesia. Tentang Kongres Bahasa Indonesia pertama 1938. Itu Kongres Bahasa Indonesia pertama digelar pada 25 Juli 1938. Kongres ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Habib Projo, Solo. Menurut Sudarjo Djokroesworo selaku penggagas utama Kongres Bahasa Indonesia, berbagai bahasa persatuan belum memiliki keutamaan yang baik dan nah akibatnya bahasa Indonesia yang digunakan beberapa peradaban tampak masih kacau. Gedung Sojidit Habib Projo. Kongres diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938. Lain Universitas Dibdinrat Purbajaraka, Amir Syarifuddin, Imami, dan Al-Tabarani. Kongres Bahasa Indonesia juga dihadiri oleh para pahlawan angkatan lain dan ini Kongres Perempuan. Anggota Putri Indonesia Muda Cabang Jakarta yang mendukung pertujuan sandiwara Si Bakil pada pertengahan tahun 1941. Nah, di sini ada suasana Kongres Perempuan Indonesia 1. Dari kiri Nya Golarso, Nyi Kartowijono, Nyi Harjodiningrat, Nyi Hajar Dewantoro, Nyi Sukonto atau ketua, Nyi Sunarjo Mangkoenpospito sedang menulis, Nyi Ismut. Kongres Pemuda pada 7 sampai 28 Oktober 1928 telah menginspirasi tokoh-tokoh perempuan dari kelompok buruh muda Jong Java. Pada tokoh perempuan kemudian membentuk panitia kongres. Perempuan yang diketuai oleh R.A. Sukanto, Nyi Hajar Dewantoro sebagai wakil ketua, dan Sujatin sebagai sekretaris. Kongres Perempuan pertama diselenggarakan pada 22 Desember 1928. Hasilnya adalah pendiri cabang Putri Indonesia di Yogyakarta tanggal 22 Desember, kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Jong Islami Tenbon. Dan ini adalah organisasi Jong Islami Tenbon. Terus Jong Islami Tenbon didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Dirinya Jong Islami Tenbon tidak dapat dilepaskan dari dukungan Ki Haji Ahmad Dahlan dan Tijoro Minoto, ketua pertama Jong Islami Tenbon adalah R. Jamsurijal, sedangkan Haji Agus Salim diangkat sebagai penasihat. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun hidup secara Islam, dan menciptakan persatuan dalam Islam. Jong Islami Tenbon aktif menghadiri rapat-rapat baik persiapan maupun saat penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Jong Bataksbon, pengurus Jong Bataksbon. Di sini adalah tokoh-tokoh dari pengurus-pengurus Jong Bataksbon yang bisa dilihat. Jadi awalnya Jong Bataksbon tergabung dalam Jong Sumatera Bon. Namun karena perbedaan kebudayaan pada 1926
Jom Batakspun memisahkan diri. Beberapa tokoh dari Jom Batakspun adalah Sanusi Pane, Tudung Sultan Goning Mulia, ada Malik Batubara, Saleh Said Harahap, Arifin Harahap, dan Amir Sarifudin. Sama seperti organisasi ke daerah lainnya, Jom Batakspun memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu mengeratkan persatuan di kalangan mahasiswa Batak. Panitia Kongres Pemuda kedua dari Jom Batakspun adalah Amir Sarifudin yang bertugas sebagai bendahara. Dan di sini bisa dilihat adalah tokoh-tokoh dari Amir Sarifudin. Nah, ini fotonya. Arnold Mononutu, tokoh Jom Telepes. Jom Telepes memiliki tujuan untuk menyatukan para pelajar yang berasal dari Sulawesi. Organisasi ini didirikan pada 1918 sampai 1919. Beberapa tokoh dari organisasi Jom Telepes adalah Commodore Cornelis Leopoldes, Arnold Mononutu, Lenamo Kogita, dan Agustin Magdalen Warotu dalam Kongres Pemuda kedua. R.L. Suduk bertugas sebagai panitia umum ketiga. Anggota PPI berfoto bersama saat wisata ke Cimelati, Bogor. Dan ini PPI-nya. PPI Penghimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPI, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Rekod School Sekolah Tinggi Hukum dan Teknik Hot School Sekolah Tinggi Teknik pada September 1926. PPI bercita-cita menyatukan perkumpulan pemuda untuk berjuang melawan penjajahan. Tokoh-tokoh PPI yang terkemuka antara lain Subondo, Jojoponto, Sigit, Koelaso, Somitro, Saminjono, Hendro Martono, Soebari, Rojani, Soenapolmes, Jones, Ponegoro, Ponegoro, Wilopo, Soenjadi, Atika, Gani, Amir Sarifudin, dan Abdul Hanifah. Dan di sini ada pengurus PPI pada 1930. Dan ini Karbon adalah organisasi yang diinisiasi oleh para pelajar Sunda. Organisasi ini didirikan pada 26 Oktober 1919 di Batavia, sehingga dikenal sebagai Perkumpulan Sekar Rukun Cabang Betawi. Sekar Rukun adalah organisasi yang terbuka bagi siapapun yang bisa berbicara menggunakan bahasa Sunda dan berusia lebih dari 14 tahun. Tujuan Sekar Rukun adalah menciptakan persatuan di antara pemuda Sunda. Pendiri Sekar Rukun adalah pelajar dari sekolah guru, Wake School, para pelopor, serta para pelopor Sekar Rukun diantaranya Doni Ismail, Iki Adi Wijaya, Jo Waria, Hilman, Moh Sapi, Mangkwe Dibuna, dan Iwa Somantri. Struktur kepengurusan Sekar Rukun saat itu adalah Profesor Dr. Husein Jajadiningrat sebagai pembina, Iki Adi Wijaya sebagai presiden, Doni Ismail sebagai wakil presiden, Nawawi sebagai sekretaris 1, Sanosi sebagai sekretaris 2, Soja sebagai bendahara, Samjon dan Oesman sebagai anggota, Kornel Singgawinata sebagai perwakilan dari Sekar Rukun untuk menjadi peserta pada Kongres Pemuda kedua.